Premier League tinggal menghitung hari. Namun sorotan tajam justru mengarah pada Mohamed Salah. Sang bintang asal Mesir ini dinilai tampil di bawah ekspektasi dalam beberapa laga terakhir, memicu kekhawatiran di kubu Liverpool. Puncak kritik terjadi usai kekalahan The Reds di ajang Community Shield melawan Crystal Palace. Laga yang berakhir imbang 2-2 di waktu normal itu dilanjutkan dengan adu penalti, di mana Liverpool tumbang 2-3. Salah bukan hanya gagal memberi pengaruh berarti di lapangan, tapi juga menambah catatan buruk dengan penalti yang melambung tinggi melewati mistar. Paradoks pun tercipta. Liverpool baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027 dengan nilai fantastis. Namun kini performanya justru menurun. Dalam pertandingan tersebut, Salah yang bermain di sisi kanan tampil hambar. Ia tidak mencatat satupun dribble sukses, tidak ada umpan silang yang tepat sasaran, kalah dalam 6 duel individu, dan mengakhiri laga dengan penalti gagal. Media Inggris tak segan melontarkan kritik pedas. Daily Express memberi nilai 4 dari 10 sambil menyoroti minimnya kontribusi. Sementara The Telegraph menyebut eksekusi penaltinya sebagai malapetaka. Faktanya penurunan ini bukan terjadi mendadak. Sejak bulan Maret, Salah hanya mencetak 4 gol dan 1 assist dari 13 laga. Padahal dalam 39 pertandingan sebelumnya, ia mampu mengemas 30 gol dan 22 assist. Di pramusim situasinya tak jauh berbeda, hanya 1 gol dari 6 laga. Meski tekanan menguat, pelatih Arne Slot tetap kalem. Ia menilai tim masih dalam proses adaptasi dengan 4 rekrutan baru dan percaya Salah akan kembali ke performa terbaik. Namun usia yang kini menginjak 33 tahun membuat semua mata semakin tajam mengawasi. Kesempatan untuk bangkit akan datang di laga pembuka Premier League melawan Bournemouth. Pertandingan ini bisa menjadi titik balik atau justru menguatkan tanda tanya besar tentang masa depan sang mega bintang di Anfield. Liverpool tampaknya tak mau membuang waktu di bursa transfer musim panas ini. Demi mempertahankan gelar Liga Inggris, tim asuhan Arne Slot bergerak cepat membidik 2 bek sekaligus, Marc Guehi dan Giovanni Leoni. Fokus utama mereka jelas, memperkuat lini belakang sebelum kompetisi dimulai. Menurut laporan The Times, nama Guehi dan Leoni sudah masuk dalam daftar prioritas The Reds. Negosiasi pun mulai digelar. Crystal Palace sendiri siap melepas Guehi karena kontraknya akan berakhir tahun depan. Mereka tentu tak ingin kehilangan sang pemain secara gratis. Sementara itu, Leoni, bek muda milik Parma, dinilai sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Untuk mendapatkan Guehi, Liverpool kabarnya menyiapkan dana sekitar 35 juta pounds, terdiri dari 30 juta dibayar di muka dan 5 juta dalam bentuk bonus. Liverpool sudah melakukan pembicaraan resmi dengan Crystal Palace untuk membahas transfer Guehi. Sang bek dipandang sebagai rekrutan yang bisa langsung memberi kontribusi di tim utama. Situasi cedera Joe Gomez membuat Arne Slot membutuhkan bek tengah berpengalaman. Mengingat saat ini hanya Virgil van Dijk dan Ibrahima Konate yang tersedia sebagai pilihan inti. Di sisi lain, minat Inter Milan terhadap Leoni sempat menjadi penghalang. Namun masalah dana membuat klub Italia itu mundur. Peluang ini dimanfaatkan Liverpool untuk melangkah lebih cepat. Meski fokus utama ada pada negosiasi dengan Crystal Palace, The Reds juga tetap mengawasi perkembangan transfer Leoni. Menurut jurnalis Ben Jacobs, peluang mendatangkan keduanya sekaligus terbuka lebar. Jika rencana ini berhasil, Arne Slot akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik. 2 bek baru ini akan memberi fleksibilitas rotasi, sekaligus menjaga kualitas tim di tengah jadwal padat. Target akhirnya jelas, memastikan Liverpool tetap berada di jalur juara dan mempertahankan trofi Premier League di Anfield. Liverpool kembali aktif di bursa transfer musim panas ini. Juara Liga Premier tersebut kini mengalihkan perhatian ke Giovanni Leoni, bek tengah muda milik Parma yang dinilai punya potensi besar untuk berkembang di Anfield. Menariknya, harga yang dipasang klub asal Italia itu tergolong cukup terjangkau, yakni sekitar 40 juta euro atau setara 34,6 juta pound sterling. Leoni menjadi salah satu target utama karena Arne Slot ingin menambah setidaknya 1 bek tengah baru sebelum jendela transfer ditutup.
Ada alasan strategis di balik perburuan ini. Jika Leoni direkrut pada musim panas ini, ia akan berpeluang memenuhi syarat sebagai pemain homegrown di bawah aturan FA pada musim 2028-29. Syaratnya, ia harus menghabiskan 3 musim di klub Inggris atau Wales sebelum berusia 21 tahun. Saat ini, Leoni masih tergolong pemain U21, sehingga ia tidak akan memakan slot skuad senior Premier League hingga waktunya tiba. Situasi ini mirip dengan penjualan Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen awal musim panas lalu. Jika transfer terwujud, Leoni secara efektif akan menjadi pengganti Quansah. Keuangan pun tidak menjadi masalah besar bagi Liverpool. Meski sudah banyak mengeluarkan dana di musim panas ini, mereka tetap aman dari aturan laba dan keberlanjutan Premier League berkat penjualan 7 pemain senior dengan total mencapai 191 juta pound sterling. Bahkan, The Reds masih memiliki ruang untuk manuver. Nama-nama seperti Harvey Elliott dan Kostas Tsimikas disebut bisa menyusul hengkang dengan kesepakatan bernilai besar. Hal ini membuka peluang bagi Liverpool untuk tidak hanya membidik Leoni, tetapi juga Mark Guehi dari Crystal Palace yang berstatus homegrown. Tak berhenti di situ, Liverpool pun tengah membidik transfer besar lainnya, yakni Alexander Isak dari Newcastle. Striker asal Swedia tersebut digadang-gadang akan menggantikan peran Darwin Núñez sebagai pemain non-homegrown dalam skuad. Dengan strategi ini, Liverpool dapat memperkuat lini belakang dan depan sekaligus tanpa harus khawatir melanggar regulasi kuota pemain. Musim panas ini Anfield jelas bergerak dengan perhitungan matang, mencari talenta muda, menjaga keseimbangan skuad, dan tetap mematuhi aturan kompetisi. Jika semua target terwujud, Liverpool akan punya wajah baru yang segar namun tetap kompetitif di musim yang akan datang. Liverpool akan memulai langkah pertama dalam misi mempertahankan mahkota Premier League akhir pekan ini ketika mereka menjamu Bournemouth di Anfield. Persiapan menuju laga pembuka ini tak sepenuhnya mulus. Menyusul kekalahan dari Crystal Palace di Community Shield, pertandingan tersebut berakhir imbang 2-2 pada waktu normal sebelum Palace unggul 3-2 lewat adu penalti. Kekalahan itu memberi gambaran jelas bagi Arne Slot bahwa ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, khususnya dalam menentukan susunan pemain di 3 lini. Di sektor pertahanan, performa melawan Palace dinilai masih rapuh. Posisi bek kiri masih menjadi perebutan antara Milos Kerkez dan Andy Robertson, sementara Kostas Tsimikas tak dibawa ke Wembley karena santer dikabarkan akan meninggalkan klub. Untuk posisi bek kanan, Connor Bradley yang sempat absen sepekan akibat cedera ringan, berpeluang tampil kembali dan menantang Jeremy Frimpong. Sementara itu, absennya Joe Gomez karena masalah Achilles membuat hanya Ibrahima Konate dan Virgil van Dijk yang tersedia sebagai bek tengah senior. Bahkan Wataru Endo disiapkan sebagai solusi darurat jika dibutuhkan. Di bawah Mistar, Alisson Becker kembali dipercaya menjadi kiper utama setelah urusan pribadi membuatnya absen di sebagian pramusim. Ia akan menggantikan peran Georgi Mamardashvili yang mendapat kesempatan tampil di laga-laga uji coba. Lini tengah juga tak lepas dari masalah. Ryan Gravenberch harus menepi akibat skorsing, membuat Alexis McAllister berpeluang masuk starting 11 untuk meningkatkan kebugarannya. Dominic Szoboszlai dan Curtis Jones diperkirakan menjadi pendamping McAllister di double pivot dengan Endo sebagai opsi tambahan. Florian Wirtz, pembelian termahal klub, dijagokan untuk mengisi posisi nomor 10 sekaligus berpeluang mencatat debut kompetitif. Harvey Elliott pun bisa menjadi pilihan jika dibutuhkan rotasi cepat. Sektor depan menjadi titik paling rawan. Hugo Ekitike kemungkinan besar menjadi tumpuan di lini serang jika kondisinya sudah fit, menggantikan Darwin Núñez yang telah pergi. Cody Gakpo diperkirakan mengisi pos sayap kiri dengan Rio Ngumoha sebagai pelapis, sementara sayap kanan hampir pasti milik Mohamed Salah. Frimpong dan Ben Doak juga tersedia sebagai opsi alternatif. Dengan keterbatasan stok penyerang, Liverpool wajib memaksimalkan kreativitas dan efektivitas penyelesaian akhir. Pertemuan melawan Bournemouth akan menjadi ujian perdana bagi Arne Slot untuk menunjukkan bahwa The Reds tetap layak diperhitungkan sebagai kandidat kuat juara musim ini.
Liverpool tengah bergerak cepat di bursa transfer musim panas ini. Kabar terbaru menyebutkan The Reds telah membuka negosiasi dengan Crystal Palace untuk memboyong Marc Guehi dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling. Bek tengah timnas Inggris berusia 25 tahun itu memang menjadi incaran Liverpool hampir sepanjang musim panas seiring upaya merombak lini pertahanan. Guehi kini memasuki tahun terakhir kontraknya di Palace dan belum menunjukkan tanda-tanda ingin memperpanjang masa bakti. Ketua klub Steve Parish bahkan mengakui bahwa penjualan di musim panas adalah opsi realistis agar sang pemain tidak hengkang secara gratis dalam 12 bulan ke depan. Sumber BBC Sport menyebut pembicaraan awal sudah digelar dengan target mendatangkannya sebelum jendela transfer ditutup, namun tidak hanya soal kedatangan pemain baru, Liverpool juga melepas 2 nama besar. Luis Diaz resmi meninggalkan Anfield dan bergabung dengan Bayern Munich setelah 3,5 tahun penuh warna. Didatangkan dari FC Porto pada awal tahun 2022, Diaz langsung memberi dampak besar. Ia membantu Liverpool meraih 4 trofi utama termasuk gelar Liga Primer musim lalu. Meski sempat terganggu cedera lutut serius pada musim 2022-2023, winger Kolombia itu bangkit dan menjalani musim terproduktifnya di bawah asuhan Arne Slot, mencetak 17 gol, 13 diantaranya di Liga Inggris. Momen-momen indah Diaz di Anfield mencakup 2 gol di Old Trafford, hat-trick di Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, dan tentunya perayaan gelar Liga dengan 4 laga tersisa. Total ia mencatat 101 penampilan, 30 gol, dan 10 assist untuk The Reds. Tak lama setelah melepas Diaz, Liverpool juga merelakan Darwin Núñez hengkang ke Al Hilal. Kepergian 2 penyerang ini menandai babak baru bagi skuad Arne Slot yang kini sibuk membangun kembali kekuatan tim sembari membidik pemain-pemain kunci untuk mempertahankan dominasi di musim mendatang.